Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi. Saya Ariska, saya Maulida Nur Sabira. Saya Reza Mahendra. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menampilkan video yang berjudul Penegakan Hukum. Selamat menyaksikan. Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Esensi hukum berkeadilan adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan keadilan ditegakkan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan. Nonton apaan sih, Riz? Ini loh, lagi nonton drama kan di Indonesia. Tahu nggak apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum itu individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Itu Amr sama Ariska lagi ngapain ya? Lihat yuk. Ayo. Ariska, kalian lagi nonton apa sih? Ini lagi nonton lembaga penegakan hukum. Kalian tadi kan lagi nonton penegakan hukum Indonesia ya? Nah, kalian tahu nggak sih arti esensi dan urgensi hukum berkeadilan itu apa? Oh, hukum yang berkeadilan ya. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang tidak memihak. Esensi hukum berkeadilan adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Urgensi hukum berkeadilan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oh, jadi itu artinya. Nah, aku tadi kan habis nonton video berita tentang lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum apa ya? Kalau lembaga penegakan hukum itu adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya itu untuk memastikan bahwa masyarakatnya itu tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi contohnya itu ada Polri, Mahkamah Agung, atau Kejaksaan Agung. Jadi kira-kira kesimpulan dari video berita yang kamu tonton tadi apa ya? Jadi kesimpulannya ya, penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan seperti kesejahteraan Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Prinsip keadilan. Hukum berkeadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi. Akses dan perlindungan hak. Hukum berkeadilan menjamin akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk asas praduga tak bersalah dan atas peradilan yang adil. Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga berperan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kejaksaan, tugas melakukan penuntutan dalam proses peradilan pidana melalui dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan juga memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, tugasnya yaitu memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya yaitu lembaga pemasyarakatan, tugasnya yaitu mengelola narapidana dan memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada advokat, tugasnya yaitu memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan serta mendampingi mereka dalam proses peradilan. Lagi-lagi, citra lembaga penegak hukum di tanah air kembali ternoda.
Baru beberapa waktu lalu, institusi penegak hukum Polri tercoreng akibat kasus pembunuhan yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo. Lembaga penegak hukum kembali dihujani kritikan akibat pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor. Seakan belum cukup, penangkapan Hakim Agung Sudrajat diniati oleh KPK atas kasus dugaan suap penanganan perkara di MA menambah deretan kasus yang menodai citra lembaga penegakan hukum di tanah air. Presiden Joko Widodo melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. Presiden menginstruksikan Menko Polhukam Mahfud MD untuk segera melakukan reformasi hukum di bidang peradilan. Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ya. Mantan Hakim Agung Profesor Dr. Gayus Lumbun menilai kasus-kasus yang terjadi di lembaga penegak hukum akhir-akhir ini menunjukkan kedaruratan peradilan atau kedaruratan hukum di tanah air. Gayus menyarankan agar Presiden sebagai kepala negara melakukan reformasi hukum secara konkret dengan membentuk suatu badan atau lembaga eksaminasi yang independen untuk merespon dugaan putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil atau menyimpang dari substansi hukum. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Sampai jumpa. Since the number one is the loneliest number that you'll ever do.